Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk berhadir di presentasi kelompok kami ya. Baik, ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kelompok nomor Double Squad, anggotanya itu Febiadi, Yunisa Atika, Nurhalijana, Fitri Aryadi. Tugas yang akan kami presentasikan ini adalah lanjutan dari tugas kita sebelumnya. Yang kemarin kita membuat pembahasan mengenai tugas, terus kita upload ke YouTube. Nah, sekarang akan coba kami presentasikan ya. Nah, untuk mempresentasikan yang pertama, dipersilakan untuk saudara kami Hesti. Baik, terima kasih kepada Febriadi. Di sini kami akan menjelaskan soal halaman 429 nomor 16. Soalnya yaitu pertimbangkan kembali rangkaian listrik pada masalah 26 dari bagian 76. Sirkuit ini dijelaskan oleh sistem persamaan diferensial. D per dt, matriks yang entry-nya IC sama dengan matriks yang entry-nya 0, 1 per L, minus 1 per C, minus 1 per RC dikali dengan matriks yang entry-nya IC. Kemudian itu ada dua soal, yang A dan B. Di sini saya akan menjelaskan yang A. Tunjukkan bahwa nilai eigen itu real dan sama jika L sama dengan 4R kuadrat C. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk pembahasan yang A yaitu yang pertama, cari nilai eigen dari matriks koefisien dengan menyelesaikan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, sebelumnya untuk matriks minus lambda, 1 per L, minus 1 per C, minus 1 per RC dikurang lambda. Nah, itu udah tahu gimana cara memperolehnya atau gimana? Atau belum tahu? Sudah. Yang lainnya? Udah, Kak. Ya, karena semua sudah tahu, langsung aja dideterminankan. Hasilnya yaitu minus lambda dikali minus 1 per RC dikurang lambda, itu ditambah 1 per LC. Nah, tambahan 1 per LC ini diperoleh dari minus 1 per C dikali 1 per L. Nah, harusnya itu kurang. Jadi karena dia minus dikali dengan minus, hasil positif. Diperoleh 1 per RC dikali lambda, ditambah lambda kuadrat, ditambah 1 per LC. Kemudian, lambda kuadrat menjadi lambda kuadrat ditambah 1 per RC dikali lambda ditambah 1 per LC sama dengan 0. Ada yang kurang jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Oke, selanjutnya cara pembahasannya, cara juga anggotanya juga akan banyak yang menjelaskan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitri Aryadi. Kepada Fitri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Hestiana. Saya akan melanjutkan dari yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di mana setelah kita mendapatkan hasil dari determinan tadi, kita bisa menggunakan rumus akar-akar persamaan karakteristik. Maka kita bisa mendapatkan nilai eigen dari matriks koefisiennya dengan rumus lambda 12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana A, B, dan C-nya itu didapat dari hasil determinan tadi. Yaitu A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 1 per RC, dan C-nya sama dengan 1 per LC. Dari hasil yang tadi. Setelah didapat A, B, dan C-nya, maka kita bisa melihat rumusnya menjadi lambda 12 sama dengan minus 1 per RC plus minus akar 1 per RC kuadrat dikurang 4 1 per LC per 2. Karena pada soal kita diminta untuk membuktikan bahwa jika L sama dengan 4R kuadrat C, nilai eigen itu nyata dan sama. Nah, dari rumus tadi, kita mendapatkan 1 per R kuadrat C kuadrat dikurang 4 per LC itu sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 1 per
R kuadrat C kuadrat sama dengan 4 per LC. Maka L 4 R kuadrat C. Dari sini maka kita dapat membuktikan bahwa nilai eigennya itu sama dan nyata jika L sama dengan 4 R kuadrat C. Baiklah, selanjutnya untuk yang nomor 2 akan dilanjutkan pembahasannya oleh rekan saya Nurhaliza Nasution. Selanjutnya adalah bagian kedua dengan soal andaikan bahwa R sama dengan 1 ohm, C sama dengan 1 F, dan L sama dengan 4 H. Andaikan juga bahwa I0 sama dengan 1 ampere dan V0 sama dengan 2 V. Temukan IT dan VT. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Di mana pertama, perhatikan bahwa L sama dengan 4R kuadrat C. Di mana di soal tadi, kita telah mengetahui bahwa telah disebutkan bahwa nilai R sama dengan 1 ohm, C sama dengan 1 F. Jadi, nilai L sama dengan 4 dikali 1 kuadrat dikali 1 sama dengan 4. Maka kita memiliki satu nilai eigenreal, yaitu lambda sama dengan minus 1 per 2 RC, sama dengan minus 1 per 2. Sekarang, kita akan mencari nilai vektor eigen. Untuk menemukan vektor eigen V, kita perlu membuktikan A dikurang lambda dikali I dikali V sama dengan 0, di mana I sama dengan matriks identitas yang sebenarnya merupakan sistem homogen, di mana matriksnya adalah matriks 2 kali 2 dengan entry 1 per 2, 1 per 4, min 1, min 1 per 2. Ekivalen dengan matriks dengan entry 1, 1 per 2, min 1, min 1 per 2. Dan ekivalen lagi dengan matriks 2 kali 2 dengan entry 1, 1 per 2, 0, dan 0. Kita memiliki satu variabel sama dengan minus V2. Oleh karena itu, satu kemungkinan untuk vektor eigen adalah matriks dengan entry 1 minus 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Febriadi. Oke. Baik, terima kasih saudara-saudari Lydia. Saya akan coba melanjutkan ya. Sekarang kita perlu mencari row vektor lain sehingga nilai dari matriks A dikurang lambda matriks identitas dikali row itu sama dengan nilai vektor eigen kita. Nah, formula untuk mencari itu bisa kita lihat seperti yang perhitungan yang ada di bawah ya. Nilai dari matriks dengan entry setengah, min 1, per 4, min setengah, row 1, row 2, sama dengan 1, min 2. Nah, nilai 1, min 2 ini tadi kita peroleh dari perhitungan di slide sebelumnya untuk mencari nilai vektor eigen. Nah, nilai ini ekuivalen dengan 2 minus 1, 1 minus 1, dikali row 1, row 2 sama dengan 4 minus 2. Nah, coba kita perhatikan ya, di baris pertamanya itu ada perubahan. Nah, itulah salah satu konsep ataupun cara untuk mencari ekuivalennya untuk memudahkan kita untuk mencari entry-entry nilai yang akan kita cari. Nah, seperti pada contoh, kita akan mencari nilai dari row 1 sama row 2. Nah, vektor yang kita cari adalah vektor yang memenuhi persamaan 2 row 1 ditambah row 2 sama dengan 4. Nah, ini diperoleh dari matriks yang di atas. Tapi coba kita cari dengan cara kita buat persamaan linearnya. Nah, setelah kita cari, muncul beberapa kemungkinan yang memenuhi nilai dari row 1 sama row 2. Sehingga hasilnya 4. Kemungkinan yang pertama adalah nilai row 1-nya sama dengan 0, nilai row 2-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita masukkan ke persamaan matriks, nilai ini tidak memenuhi. Terus kemungkinan yang kedua adalah nilai row 1-nya sama dengan 1, nilai row 2-nya sama dengan 2. Ketika kita masukkan ke persamaan matriks yang di atas, hasilnya tidak memenuhi.
Nah, kemungkinan yang ketiga adalah nilai rho 1-nya sama dengan 2, rho 2-nya sama dengan 0. Ketika kita masukkan persamaan matriks yang di atas, nilai ini memenuhi. Nah, setelah memenuhi, maka sifat nilai rho 1 sama rho 2 yang memenuhi adalah 2 dan 0. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yunisa Atika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Febriadi, yaitu diperolehlah solusi umumnya XT sama dengan C1 kali E pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah C2 dikali TE pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah E pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 2 dan 0. Maka sekarang kita akan menentukan nilai dari C1 dan C2 dengan menerapkan kondisi awal, di mana kondisi awalnya yaitu X0 sama dengan C1 dikali E pangkat 0 dikali 1 pangkat minus 2 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah CE dikali 0 dikali E pangkat 0 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah E pangkat 0 dikali matriks dengan entry 2, 0 yang menghasilkan perkalian dari C1 yaitu C1 dan minus 2C1 dan perkalian dari C2 yaitu 2C2 dan 0. Dan penjumlahan dari keduanya menghasilkan C1 tambah dan minus 2C1 harus sama dengan matriks dengan entry 1 dan 2. Sehingga diperolehlah nilai dari C1 sama dengan min 1 dan C2 sama dengan 1. Maka solusi terakhir yaitu XT diperoleh sama dengan minus E pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah TE pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 1 min 2 ditambah E pangkat minus T per 2 dikali matriks dengan entry 2, 0. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih buat kawan-kawan ya yang udah mempresentasikan kerja kelompoknya. Kepada semua peserta, saya bukakan sesi tanya jawab untuk kelompok kami. Silakan. Ya, saya tanyakan kembali ya. Pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Halo, apakah sudah jelas? Ada. Yang lain gimana? Sudah jelas. Oke, saya tanyakan kembali ya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai presentasi dari kelompok kami? Pas. Oke, Tidak baik. apa. Karena saya melihat serta cukup memahami materi kami, sesi tanya jawab kita tutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menghadiri presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, mungkin inilah salah satu metode pembelajaran yang bisa kita jalani sekarang secara daring. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Stay safe. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.